Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-13 ayat 20 sampai dengan 28. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi dari engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu dariku dan kegentaran terhadap engkau. Janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa banyak kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiup angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan mewariskan kepadaku kesalahan di masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Orang rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan ngengat. Sahabat Alkitab, dalam hidup ini ada saat-saat di mana kita merasa seperti daun yang terombang-ambing di tengah badai. Seperti daun yang tanpa kendali, kita dikejar oleh angin nasib yang tak dapat kita hindari. Dalam kelemahan dan penderitaan, kita mungkin merasa terasingkan dari Allah, seolah-olah Dia bersembunyi, tidak mendengarkan teriakan hati kita. Pada saat-saat seperti ini, kita bertanya, apakah segala yang kita alami ini adalah akibat dari dosa kita? Atau adakah alasan yang lebih dalam yang tak mampu kita mengerti? Ayub, dalam penderitaannya yang luar biasa, tidak hanya bertanya tentang alasan di balik penderitaan itu, tetapi juga berusaha memahami kondisi hubungan dirinya dengan Allah yang tampaknya telah menjauh darinya. Sekali lagi, dalam ayat-ayat ini, ia mengajukan permohonan penuh harapan kepada Allah, menginginkan jawaban atas pergumulannya. Hanya jangan kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Demikian Ayub memohon. Jauhkanlah kiranya tanganmu dariku. Dalam perikop ini, Ayub tidak meminta Allah untuk menghapuskan penderitaannya, tetapi untuk mengembalikan hubungan yang sudah terasa jauh karena penderitaan yang dialaminya. Ia merindukan kehadiran Allah yang nyata dan menginginkan agar komunikasi dengannya tidak terputus. Selanjutnya, Ayub juga memohon agar Allah mengungkapkan segala dosanya. Permintaannya ini tak lain karena ia merasa tak bersalah, tetapi dengan kerendahan hati, ia tetap membuka ruang bagi kemungkinan bahwa ada dosa yang tersembunyi dalam hidupnya. Dalam ketidaktahuannya, ia mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Pada ujung rangkaian pembelaannya, Ayub mengakhiri pernyataannya dengan sebuah refleksi akan kefanaan manusia. Orang rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan ngengat. Ayub menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia. Manusia, dengan segala ambisi dan kebanggaannya, pada akhirnya hanyalah seperti daun yang gugur, pakaian yang lapuk dimakan waktu. Ia mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki dan perjuangkan di dunia ini adalah sementara. Namun, dalam kefanaan itu ada panggilan untuk hidup dengan hikmat dan ketulusan di hadapan Allah. Sahabat Alkitab, adakah di antara kita saat ini merasa terombang-ambing oleh penderitaan yang tidak kita mengerti? Maka, seperti Ayub, marilah berjuang untuk terus mencari dan mendengarkan suara Tuhan, terbuka terhadap beragam kemungkinan yang tak kita pahami. Melalui Ayub, kita juga belajar untuk memelihara kedekatan dengannya, meskipun penderitaan datang silih berganti. Hal ini adalah sebuah nasihat yang berharga.
karena biasanya kita cenderung menghindari Allah saat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah badai kehidupan yang datang silih berganti, kami ingin tetap dekat dengan Engkau. Ajarilah kami untuk melihat kasih-Mu bahkan dalam penderitaan, dan percaya bahwa Engkau tetap bekerja untuk kebaikan kami. Dalam tangisan dan di dalam sunyi, Engkau tetap Allah yang setia. Peluklah kami dalam damai-Mu, dan tuntunlah kami agar tak pernah melepaskan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.